Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas terkait pembatasan usia. Dan ini penting banget untuk kalian ketahui, terutama untuk kalian YouTuber pemula di tahun 2023. Kalau kalian tidak paham, tentunya channel kalian atau video kalian itu akan rugi. Untuk kalian yang mungkin pengen tahu, simak ya video ini. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Seperti janji aku di video sebelumnya, kalau aku akan membahas terkait konten ataupun tema yang bisa dikenai pembatasan usia oleh pihak YouTube ya. Dan tentunya hal ini perlu kalian hindari, karena kalau konten kalian terkena pembatasan usia, itu sayang banget konten kalian nantinya itu iklannya terbatas, atau nanti kalau muncul iklan di konten kamu itu akan terbatas dan bisa juga tanpa iklan. Dan di sini aku akan kasih beberapa contoh konten yang bisa dikenai pembatasan usia, dan aku akan bacakan di bantuan YouTube supaya informasinya lebih akurat. Kita langsung aja masuk ya ke bantuan YouTube. Dan di sini kita bisa pelajari ya konten yang dikenai pembatasan usia. Terkadang konten tidak melanggar kebijakan kami, tetapi mungkin tidak sesuai untuk penonton berusia di bawah 18 tahun. Dalam kasus ini, kami dapat menerapkan pembatasan usia pada video tersebut. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, thumbnail custom, live streaming, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Ya, berarti dari sini bukan hanya isi videonya ya, tapi ya itu dijelaskan di sini. Misalnya tadi thumbnail ya dan sebagainya. Dan di sini kita bisa lanjut ke sini mempelajari pembatasan usia ya lebih lanjut. Nah, kita bisa mempelajarinya. Dan tentunya di sini YouTube ngasih beberapa contoh atau gambaran terkait konten atau tema yang bisa dikenai pembatasan usia. Dan perlu diingat kalau ini daftarnya tidak lengkap ya. Ya, ini cuman gambaran aja supaya kalian bisa lebih paham lah konten atau tema apa yang bisa dikenai pembatasan usia. Nah, di sini adalah yang pertama, keselamatan anak ya. Di sini contohnya video berisi orang dewasa yang berpartisipasi dalam aktivitas berbahaya yang dapat dengan mudah ditiru oleh anak-anak di bawah umur, seperti menangani bahan peledak atau tangan yang menyebabkan cedera tubuh. Nah, di sini contoh yang lainnya, video yang sebenarnya ditunjukkan untuk penonton dewasa tetapi mudah disalahartikan sebagai konten keluarga. Nah, ini ya terkait keselamatan anak. Lalu di sini juga yang kedua, ada aktivitas yang merugikan atau berbahaya, termasuk zat dan obat-obatan yang diawasi peredarannya. Contohnya, video tentang lelucon berbahaya yang bersifat palsu yang tampak begitu nyata, sehingga penonton tidak dapat membedakannya. Lalu, video yang mempromosikan toko ganja dan sebagainya. Tentunya masih banyak ya. Lalu di sini juga yang ketiga, konten yang berisi ketelanjangan dan bernuansa seksual. Untuk contohnya, video yang mengandung aktivitas seksual, misalnya seperti tarian yang merangsang atau aktivitas bercumbu. Lalu, video dengan subjek dalam pose yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual penonton. Video dengan subjek mengenakan pakaian yang umumnya tidak pantas dalam konteks publik, seperti pakaian dalam ya. Lalu di sini juga ada yang keempat, konten kekerasan atau pelugar. Nah, untuk contohnya, video dengan konteks yang menunjukkan luka-luka korban yang selamat dalam kecelakaan besar di jalan raya. Nah, ini biasanya terkena pembatasan usia. Dan untuk saran aku sih biasanya kalian bisa memblurnya. Nah, kan ada tuh fitur di YouTube Studio Beta untuk memblurkannya. Nah, kalian bisa gunakan itu.
Lalu di sini juga video yang berfokus pada gambar kekerasan atau mengerikan. Misalnya, video hanya berfokus pada bagian yang paling menonjolkan kekerasan secara vulgar dalam film atau video game. Nah, di sini yang kelima, bahasa yang vulgar. Contohnya, video dengan kata-kata yang sangat tidak sopan dalam judul, thumbnail ataupun metadata terkait. Nah, ini biasanya sering nih ya. Biasanya sering. Di sini juga video yang berfokus pada penggunaan kata-kata tidak sopan seperti kompilasi atau klip yang diambil dari luar konteks ya. Nah, ini beberapa contoh ya atau gambaran. Nah, dari sini kalian udah terbayang lah ya konten atau temanya ya. Ya pokoknya kalau kalian bikin konten dan mau upload di YouTube, ya tentunya kalian perlu mematuhi lah ya kebijakan atau peraturan dari YouTube. Dan di sini juga dijelaskan nih apa yang terjadi jika konten dikenai pembatasan usia. Dan tadi juga aku udah jelaskan kan pas aku mau apa ya? Sebelum aku menjelaskan inilah, aku udah kasih tahu juga kan. Nah, di sini juga ada penjelasannya sebenarnya ya. Video dengan pembatasan usia tidak dapat dilihat oleh pengguna yang berusia di bawah 18 tahun atau yang tidak login. Video dengan pembatasan usia juga tidak dapat ditonton di sebagian besar situs pihak ketiga. Penonton yang mengklik video dengan pembatasan usia di situs lain seperti pemutar tersemat akan dialihkan ke YouTube atau YouTube Musik. Setelah dialihkan, penonton hanya dapat melihat konten jika ia login atau telah berusia 18 tahun ke atas. Proses ini membantu memastikan bahwa dimanapun konten ditemukan, jika di hosting oleh YouTube, konten tersebut hanya dapat dilihat oleh penonton yang sesuai. Nah, jika menurut Anda kami telah membuat kesalahan, nah ini juga kalian bisa mengajukan banding. Ya, bisa mengajukan banding atas pembatasan usianya. Misalnya menurut kalian kontennya itu ya harusnya tidak dikenai pembatasan usia ya. Karena mungkin kontennya ya aman-aman aja ya. Itu bisa kalian ajukan banding dan bisa selamat. Tapi kalau misalnya enggak gitu kontennya ya tetap aja gitu kan. Tetap aja kena pembatasan usia. Jadi ya itu balik lagi ke konten kalian ya. Kalian cek lagi ke konten kalian apakah ya memang pantas dikenai pembatasan usia atau tidak. Ya tentu yang tahu hanya si pemilik kontennya ya. Dan di sini juga monetisasi dan pembatasan usia. Nah, di sini nih. Jika channel Anda memenuhi syarat untuk iklan, pastikan Anda meninjau pedoman konten yang cocok untuk mengiklan. Video dengan pembatasan usia dapat menggunakan iklan untuk monetisasi. Beberapa pengiklan lebih memilih untuk beriklan di konten yang cocok untuk keluarga atau konten tanpa tema yang disebutkan di atas. Dalam kasus ini, video Anda mungkin memiliki monetisasi iklan terbatas atau tanpa iklan. Nah, di sini ya, udah jelas. Dan tentu di saat kalian misalnya pengen memeriksa nih apakah konten Anda dikenai pembatasan usia atau tidak, kalian bisa masuk ke YouTube Studio Beta ya. Dan di situ kalian menggunakan filter. Lalu di sini kalian klik pembatasan usia atau dengan mencari pembatasan usia di kolom pembatasan di halaman video. Nah, di situ nanti akan muncul tuh. Dan di situ kalian bisa cek ya videonya dan kalian bisa ya lihat-lihat lagi. Mungkin dari kalian ada yang pengen ajukan banding lah, seperti itu ya. Dan di sini mungkin untuk penonton ya, untuk penonton yang mungkin pengen mengetahui video yang dikenai pembatasan usia, ya tentunya di saat kalian mau nonton ya video itu nanti akan ada keterangan tidak bisa ditonton atau kalian di bawah 18 tahun ya. Dan tentu di bagian deskripsinya juga ada keterangan kalau video itu dikenai pembatasan usia. Nah, seperti itu ya terkait pembatasan usia. Nah, bagaimana nih? Kalian bingung nggak? Coba kalian komen di bawah
mungkin dari kalian juga ada pertanyaan terkait pembatasan usia. Nanti insya Allah aku bantu atau aku jawab lah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.